عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di dalam agenda rutinan kita, yang mana insyaallah dengan agenda ini kita bisa dengan mudah mendapati ridhonya Allah, bisa dengan mudah mendapati daripada ridhonya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita memulai daripada pelajaran ini, kami mengucapkan pada antum semua minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bikhair. Asal Eid ya'ud ilaina wa ilaikum sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam. Wa nahnu fi sihhah wa kamalil iman billah wa kamalil ta'ah bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kemarin alhamdulillah selama mungkin kurang daripada kurun waktu 1 sampai 2 tahun kurang, kita di dalam majelis mingguan ini yang asalnya mingguan dan sekarang beralih menjadi 1 bulan 2 kali ini, yang mana alhamdulillah yang sudah kita mulai dari 2 tahun kemarin, kita sudah menghatamkan kajian daripada kitab Al-Miftah, yang mana kita ketahui bersama di dalam kitab Al-Miftah ini kita dituju untuk memahami daripada makna pernikahan ataupun hukum pernikahan, syarat pernikahan, cara memilah dan memilih baik itu mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan, hukum-hukum daripada tolak dan yang lainnya, hukum-hukum permasalahan iddah perempuan dan yang lainnya, kewajiban suami ataupun kewajiban istri, yang alhamdulillah itu semua sudah kita pelajari dan juga sudah kita hatamkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan pemahaman di dalam kitab tersebut, diberikan keberkahan dalam kitab tersebut, dan berkat kita mempelajari daripada kitab tersebut, rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat daripada rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Maka alhamdulillah dengan hatamnya kitab tersebut, maka kita pada malam hari ini akan membuka daripada kajian yang baru, yang mana seperti apa yang sudah dulu pernah kami sampaikan, bahwasannya tujuan daripada majelis yang kita bikin setiap malam Senin ini, kita mengkaji hal-hal yang berkaitan tentunya dengan amaliyah kita sehari-hari, dan sesuatu yang pasti semua daripada kita itu mengalami daripada hal tersebut, ya. Dan kita di dalam majlis ini tidak mengkaji bab fikih itu secara berurutan, tidak, ya, karena kalau kita mengkaji bab fikih itu secara berurutan, ya, takutnya tadi kita lama untuk menuju daripada bab-bab yang penting juga untuk kita pelajari. Ya, contoh misalnya kalau kita kaji satu kitab, kita buka dari awal bab thaharah, ya, sampai ke akhir bab fikih, maka untuk sampai ke pembahasan tentang pernikahan di dalam kurun waktu 1 bulan itu hanya 2 kali, maka kita bisa sampai di dalam pernikahan itu mungkin 5 tahun ke depan, mungkin bisa 7 tahun ke depan. Maka waktu yang seperti ini itu lumayan lama untuk kita yang mempunyai kesibukan di setiap hari. Maka oleh karena itu kita ambil per bab.
khususnya bab-bab yang penting seperti tadi pernikahan, ya. Maka insya Allah pada tahun ini, ya, kita akan mengkaji, mengupas sedikit pembahasan tentang faraid, ya, pembahasan tentang faraid yang berkaitan tentang hukum waris, yang berkaitan tentang hukum waris, yang mana ini sudah menjadi hal yang tabu sekarang ini bagi masyarakat umum, ya, apalagi orang-orang desa. Bahkan tadi sempat juga kita cerita dengan orang-orang yang ada di desa Nibung tadi, ya, mereka tidak menganggap perkara yang seperti ini itu sesuatu hal yang penting lagi, ya. Karena bagi mereka ya sudah, kami ini ketika orang tua kami meninggal, maka kami ya bagi terserah saja. Istilahnya ketika seorang bapak misalnya meninggalkan anak laki-laki juga anak perempuan, maka yang laki-laki yang perempuan itu baginya udah terserah-terserah. Ya, kamu mau ngambil yang ini selagi dia sama 2 hektar ya sudah cukup. Ya. Padahal mungkin kalau dia mempelajari hukum tentang faraid dan dia tahu bagian dia laki-laki sekian, bagian dia perempuan sekian, bagian si istri sekian, mungkin mereka ketika tahu itu, ya, tidak langsung suka untuk ridho dengan bagian yang diterima oleh saudarinya. Ya, misalnya seorang bapak meninggal, ya, ninggalin duit 90 juta, ninggalin duit 90 juta. Maka karena mereka nggak tahu hukum faraid, misalnya dia ninggalin 2 anak, laki-laki perempuan, laki-laki itu kamu udah terserah bagi setengah-setengah saja, 45. Padahal kalau dia ngerti tentang faraid, kalau dia belajar hukum tentang faraid, laki-laki itu mendapati bagian dia 60 juta, si adik atau kakak perempuan itu mendapati 30 juta. Bedanya 15 juta. Nah, mungkin saja ketika dia sudah tahu ternyata bagian yang dia dapatkan sekian, mungkin dia nggak bakal ngomong terserah lagi. Lumayan besar bagian dia ini, lumayan besar, karena laki-laki itu mendapatkan bagian lebih besar daripada perempuan. Ibaratnya laki-laki itu 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau laki-laki dapatnya 100 juta, maka perempuan itu dapatnya 50 juta. Perbedaan yang lumayan tinggi. Kalau orang mengetahui faraid, mungkin dia nggak ridho, mungkin dia nggak rela. Tapi karena tadi, karena sudah ada, dia tidak mempelajari tentang faraid tadi, dan sudah kebiasaan turun-temurun daripada orang tua terserah, akhirnya ilmu faraid ini menjadi hal yang tabu bagi kebanyakan orang. Padahal ini ilmu yang sangat penting. Bahkan banyak sekali daripada sahabat itu mereka begitu perhatian di dalam ilmu ini. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga pernah mengatakan, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas. Nabi pernah mengatakan ta'allamul Qur'an. Kata Nabi, kalian itu pelajari Al-Qur'an, belajar tentang Al-Qur'an. Ketika kalian sudah mempelajari tentang Al-Qur'an, 'allimuhun nas. Maka Nabi mengatakan, ajarkan juga apa yang kalian sudah pelajari tentang Al-Qur'an, kalian ajari kepada orang. Wa ta'allamul faraidha wa 'allimuhan nas. Ini Nabi nyebut langsung. Nabi ta'allamu al-faraid. Kalian juga, kata Nabi, belajar ilmu tentang faraid. Wa 'allimuhan nas. Ketika kalian sudah mempelajari ilmu faraid tersebut, kalian juga ajari ilmu tersebut kepada orang. Fa inni umru'un magbud. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini orang yang magbud, yang bakal nyawanya dicabut oleh Allah. Nabi itu enggak hidup selamanya, enggak.
Nabi itu enggak hidup 1400 tahun sampai masa kita ini, enggak. Umrun magbut, kata Nabi, aku ini ya laki-laki yang orang yang magbut, yang bakal dicabut nyawanya oleh Allah, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna hadzal ilma sayugbad wa tadharul fitan. Dan Nabi mengatakan sesungguhnya ilmu ini, kata Nabi, sayugbad, ilmu faraid ini akan juga ditarik oleh Allah. Ilmu faraid ini akan juga ditarik oleh Allah, wa tadharul fitan, dan timbullah fitnah hatta yakhtalifal isnani fil fariidah, sampai nantinya ada dua orang mereka cekcok tentang permasalahan faraid. Bagaimana ilmu ini dicabut oleh Allah? Ilmu ini dicabut oleh Allah, dan bahkan di dalam hadis yang lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa awwalu syai'in yunza' min ummati. Ini adalah salah satu hal pertama, ilmu pertama yang Allah Subhanahu wa taala cabut daripada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering kan kalau santri-santri itu belajar ilmu faraid itu malas ya. Satu, memang malesnya itu gara-gara ribet masalah hitung-hitungan. Terutama kan biasanya banyak santri itu yang sekolah ke pondok pesantren itu banyak yang tidak tinggi sekolah di SMP ataupun SMA, sehingga perhitungan mereka itu tidak terlalu pandai. Jadi kalau udah masuk ke matematika, perkalian, pembagian, itu mereka pusing. Ilmu faraid itu isinya itu semua. Isinya itu semua. Makanya agak malas mikir. Ada juga yang nggak mau terlalu pandai ilmu faraid, karena mereka mengatakan faraid ini ilmu yang pertama kali Allah cabut. Allah nyabut ilmu dengan nyabut orang alim. Allah cabut ilmu dengan nyabut orang alim. Maka orang yang pintar dalam ilmu faraid, sebagian umurnya nggak panjang, umurnya nggak panjang, karena ini ilmu yang paling pertama kali Allah cabut, tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu kembali kepada Allah. Fala yajidani man yafsil bainahuma. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan, ketika ini ilmu Allah cabut, timbullah fitnah, seseorang berkelahi tentang masalah faraid, fala yajidani man yafsil bainahuma, sehingga ketika orang-orang yang pintar dalam ilmu faraid Allah cabut semua, ilmu faraid itu tidak mulai dikenal lagi. Ketika mereka pengen suluh atau ada orang yang memisai mereka, nggak ada lagi, nggak ada orang yang mengerti tentang faraid, nggak ada orang yang mengerti tentang faraid. Maka ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ilmu faraid ini ilmu yang penting, bukan ilmu yang biasa-biasa saja, bukan ilmu yang tidak wajib untuk kita ketahui, tidak. Khususnya anak pondok ataupun anak-anak majelis, makanya tujuan, target kita membuat ini majelis, kita pengen anak-anak majelis itu juga sedikit banyaknya memahami tentang ilmu-ilmu amaliyah, pekerjaan sehari-hari. Itu tahu kita ini majelis bukan hanya pengennya cuman tentang tasawuf saja, bukan pengennya juga tentang nasihat-nasihat saja, atau tentang permasalahan hati-hati, tentang hati saja, enggak. Tapi kita pengen juga orang-orang di sekitar kita atau yang mau duduk bersama kita itu sedikit banyak kita ini mengerti tentang agama, terutama permasalahan seperti pernikahan, seperti amaliyah yaumiyah, puasa, zakat, sholat, dan juga tentang faraid. Dan faraid ini datangnya tentunya nas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang mana Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu haddil unsayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Nah, intinya di dalam ayat ini dan juga di ayat-ayat setelahnya nanti ada juga ayat yang lain walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ada juga ayat yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini semua ayat yang berkaitan tentang waris, dan masalah waris ini dibagi langsung oleh Allah. Bukan nabi yang membagi, bukan manusia yang membagi, bukan. Yang membagi masalah tentang laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian, bapak dapat sekian, ibu dapat sekian, suami dapat sekian, istri dapat sekian, saudara dapat sekian. Bagian-bagian ini semuanya diatur langsung oleh Allah. Karena tidak ada zat yang adil melebihi keadilan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Kalau manusia yang membagi mungkin ada enggak adilnya. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang membagi, itu pasti adil, pasti adil. Makanya kita jangan terkecohkan dengan permasalahan zaman, pemikiran-pemikiran Barat yang datang ke Indonesia ini, yang mana tujuan mereka itu ingin bahwasannya kita ini melupakan tentang daripada ajaran-ajaran Islam. Salah satu dalam ilmu faraid apa yang mereka bawa? Mereka mengatakan kenapa perempuan bagiannya setengah daripada laki-laki? Nah, ini agama Islam gak adil. Agama Islam ini gak adil. Kenapa perempuan dapatnya setengah? Kenapa bagian perempuan itu harus di bawah daripada bagian laki-laki? Bahasa sekarang itu namanya emansipasi. Namanya apa, Ustaz? Emansipasi wanita. Mereka pengen mempunyai kedudukan yang setara, kedudukan yang sama dengan laki-laki. Salah satunya masalah waris yang mereka perdebatkan, masalah pekerjaan yang mereka perdebatkan, masalah perempuan kenapa hanya di rumah saja, kenapa perempuan nggak boleh keluar, kenapa perempuan nggak boleh kerja, kenapa perempuan nggak boleh bisnis, kenapa perempuan nggak boleh bergaul. Nah, ini pemikiran-pemikiran negara Barat yang dibawa ke tempat kita ini tujuannya agar mereka itu menjauhi daripada ajaran-ajaran Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala membagi ini itu adalah pembagian yang sangat adil yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung Allah bagi. Untung Allah bagi. Padahal perempuan itu tidak mesti. Apa yang ditanggung perempuan sekarang? Sekolah anak perempuan yang bayar duitnya? Makan perempuan yang bayar duitnya? Kalau kita nikah misalnya, yang bayar maharnya siapa? Kalau kita punya anak kita sakit, pengen beli obat, siapa yang bayarnya? Semua itu laki-laki. Dan di zaman dahulu kala, sebelum diutus Nabi besar Muhammad SAW, itu anak kecil, itu perempuan, itu sama sekali tidak mendapatkan bagian, sama sekali. Karena orang-orang Arab dulu patokan mereka, perempuan ngapain dikasih waris? Mereka ikut perang nggak? Anak kecil kenapa dibagi waris? Mereka ikut perang nggak? Mereka nggak ikut perang, mereka nggak ada manfaatnya. Ikut perang nggak bisa, bela rumah kita nggak bisa, ngapain mereka dikasih waris? Tapi Islam
agama yang rahmat, agama yang kasih, agama yang sayang, agama yang adil, memberikan bagian untuk perempuan, yang mana bagian tersebut itu nggak harus dia keluarkan. Kalau laki-laki kan dia keluarkan. Kita nih dapat waris, laki-laki dapat waris 100 juta, perempuan dapat waris 50 juta. Ada nggak dari duit 50 juta yang wajib untuk perempuan keluarkan? Ada nggak? Ada nggak biaya dapur yang wajib perempuan keluarkan dari duit 50 juta itu? Ada nggak? Nggak ada. Biaya obat yang wajib perempuan keluarkan dari duit 50 juta itu ada nggak? Nggak ada. Perempuan tidak ada tanggungan. Tapi laki-laki udah dapat duit 100 juta, kalau dia belum nikah, mikirin mana yang mau dia pinang nih. Berapa maharnya, berapa modalnya, berapa harga pelaminannya, berapa nyewa ininya, berapa gininya, makannya dan selainnya. Anak sekolah, anak mondok, anak belajar, biaya obat, keperluan dan yang lain. Maka Islam memberikan perempuan bagiannya tanpa perlu perempuan keluarkan. Tidak ada kewajiban sama sekali. Ini rahmat, ini kelembutan, ini adil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cara agama Islam mengayomi perempuan, mengangkat derajatnya perempuan tanpa perempuan itu meminta jatah dia dalam warisan, Allah beri. Bukan istilahnya mimbabil ihsan di dalam hal kebaikan, misalnya kalau perempuan nggak dapat bagian, minimal kasihlah jatah dia sedikit. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Allah betul-betul beri bagiannya, kasih ini dia. Walaupun bagiannya di bawah daripada laki-laki, tapi tetap bagian perempuan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali kita mempelajari hukum-hukum yang seperti ini tadi, agar kita tidak terikutkan daripada pemahaman-pemahaman yang ingin memalingkan kita daripada ajaran-ajaran Islam. Padahal ini adalah sesuatu hal yang sudah baik. Makanya di sini disebutkan, kenapa Islam itu memberikan bagian kepada laki-laki lebih besar daripada bagiannya ke perempuan. Disebut di sini ada 5 alasan. Salah satu misal, annal mar'ah makfiyatul maunati wal hajah. Perempuan itu sudah dicukupkan di dalam keperluan dan hajatnya. Keperluan itu sudah dicukupkan di dalam keperluan dan hajat. Perempuan pengen sabun, minta sama laki. Perempuan pengen make up, minta sama laki. Perempuan pengen jajan sore, lihat bakso bakar, lihat bakwan, lihat apa lagi pengen, tinggal ngajak laki jalan-jalan beli. Nggak mau keluar, pengen santai di rumah sambil pegang HP, nyuruh laki beli, tolong beliin. Enak sudah. Sakit dibawa ke rumah sakit, nggak mikirkan duitnya lagi, itu suami semua ngurus. Maka perempuan itu makfiyatul mauna wal hajah, udah dicukupkan kebutuhan hajat perempuan itu udah dicukupkan. Fanafaqatuha wajibatun ala ibniha. Kenapa? Karena nafkah perempuan tersebut sudah ditanggung. Kalau dia punya anak, anak wajib nafkahi ibu. Kalau dia punya bapak, bapak wajib nafkahin anaknya. Kalau dia punya suami, suami wajib nafkahi istrinya. Jadi tidak ada tanggungan yang diberikan syariat kepada perempuan. Itu yang pertama, makfiyatul mu'nati wal hajah. Udah dicukupkan di dalam kebutuhannya. Yang kedua apa? Al mar'ah la tukallaf bil infaq ala ahad. Perempuan itu tidak diberikan tanggungan untuk menginfakkan satu orang pun, nggak ada. Nggak ada istilahnya perempuan wajib menafkahi satu orang ini, nggak ada sama sekali. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki kalau dia punya bapak yang sudah nggak mampu, wajib dia nafkahi. Dia punya ibu yang wajib nggak mampu, yang udah nggak mampu, wajib dia nafkahi.
Dia punya anak, dia punya istri, wajib untuk dia nafkahi. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Nafagatur rajul aktsar. Pengeluaran atau nafkah bagi laki-laki itu lebih banyak. Lebih banyak, berbeda dengan keperluannya perempuan. Fahajatuhu ilal mali akbar min hajatil mar'ah. Maka hajatnya laki-laki kepada uang itu lebih besar daripada hajatnya perempuan. Makanya laki-laki diberi lebih besar dari perempuan. Yang keempat, salah satu alasannya juga ar-rajul yadfa'u maharan lizaujah. Laki-laki itu yang memberikan mahar kepada istri. Kalau mau lebih besar, ya balik aja. Tinggal dibalik. Yang beri nafkah istri, yang nyari duit istri, suaminya pakai daster, megang panci, dasternya yang bolong-bolong lagi. Gitu. Maka salah satu alasan juga laki-laki itu memberikan diberikan bagian yang lebih besar karena laki-laki itu memberikan mahar kepada istri. Yang wajib memberikan mahar itu suami, bukan istri. Khamisan, alasan yang kelima, ujurut ta'lim lil aulad wa takalifil ilad wad dawa lizaujah wal abna yadfa'uha ar-rajul dunal mar'ah. Biaya belajar anak, dan biaya berobat, biaya obat untuk istri dan anak itu ditanggung suami, bukan ditanggung istri. Ditanggung suami, bukan ditanggung istri. Maka dengan 5 sebab ini, dengan 5 alasan ini, dan tentunya Allah mempunyai alasan-alasan yang lain, maka dengan 5 alasan ini, maka laki-laki itu bagiannya di dalam faraid, bagiannya di dalam waris itu lebih besar daripada bagiannya perempuan. Karena permasalahan daripada nafkah semuanya itu ditangguhkan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Ini disebutkan, fa innahu ma'a dzalika ghamara al-mar'a bi rahmatihi ghammara al-mar'ata bi rahmatihi wa fadlihi wa a'taha fawqa ma kanat tatasawwar. Fa hiya wal halatu hadhihi muraffa'ah wa muna'amah akthar min ar-rajul li'annaha tusyarikuhu fil irthi duna an tatahammala syai'an min at-tabi'at. Walaupun kayak gini, ini disebutkan dalam kitab Al-Mawaris karyanya Syekh Ali As-Sabuni. Ini karya Syekh Ali Sabuni. Beliau menyebutkan walaupun perempuan itu dibagi setengah, tapi ini sudah termasuk daripada rahmat, kelembutan daripada Allah, kelembutan daripada syariat. Kenapa? Karena Allah sudah menjadikan perempuan itu sekutu laki-laki di dalam hak waris. Allah beri tanpa Allah berikan dia tanggung jawab sedikit pun. Allah beri. Makanya kalau kita nggak belajar ilmu faraid, kita nggak bakal tahu. Kenapa perempuan ini setengah? Kenapa laki-laki itu lebih besar dari perempuan? Kalau kita nggak belajar, mungkin kita berbicara Islam ini nggak adil. Islam ini nggak adil. Padahal Islam ini sangatlah adil dan sangat mengangkat martabat daripada seorang perempuan. Laki-laki diberikan 2 kali lipat karena laki-laki itu yang menanggung semua kebutuhan perempuan. Tapi perempuan diberikan setengahnya tanpa Allah minta sedikit pun, tanpa Allah beri tanggungan sedikit pun, tanpa Allah wajibkan duit itu untuk dia keluarkan untuk menafkahi anak, istri, anak, suami, enggak. Allah beri cuma-cuma saja untuk perempuan. Maka oleh karena itu di sini laki-laki bagiannya lebih besar daripada bagian perempuan. Sampai di sini, ini belum masuk tentang faraid ini. Ini masih pembahasan permulaan saja. Kira-kira sampai di sini paham nggak? Perkenalan saja. Kita perkenalan dulu dalam mengenal ilmu faraid. Nah, sabab nuzul ayat
turunnya ayat yang berkaitan tentang faraid ini disebutkan juga oleh Imam Syali Sabuni. Beliau mengatakan tentu di dalam asbabun nuzul, di dalam periwayatan sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran itu ada beberapa riwayat-riwayat yang berbeda. Makanya di sini disebutkan ada dua riwayat. Salah satu riwayat yang menyebabkan ayat ini turun disebutkan di dalam Ma huwa fi sahihain. Disebutkan dalam kitab Bukhari dan Muslim bahwasannya anna imra'ata Sa'd bin Rabi, istri daripada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Rabi, ja'at Rasulullah, beliau mendatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibnataiha, dia datang kepada Nabi membawa dua putri dia. Datang kepada Nabi membawa dua putrinya min Sa'ad. Yang mana dua putri itu dia dapati daripada suaminya yang bernama Sa'ad bin Rabi. Faqalat, maka istri Sa'ad bin Rabi ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, hatan ibnata Sa'ad bin Rabi, wahai Rasulullah, dua anak perempuan ini adalah anaknya Sa'ad bin Rabi. Utila abuhuma Sa'dun ma'aka bi Uhudin syahida, dia punya bapak Sa'ad bin Rabi ya Rasulullah meninggal dalam keadaan syahid ketika berperang bersamamu di perang Uhud. Wa inna ammahuma akhadha malahuma, dan sesungguhnya pamannya, adik atau kakak dari Sa'ad bin Rabi ini mengambil harta daripada Sa'ad bin Rabi. Diambil semua hartanya tanpa dikasih ke anak-anaknya sama sekali. Itu makanya orang jahiliyah terus seperti itu. Mereka tidak ada istilahnya bagian untuk perempuan itu, enggak mereka kasih, enggak mereka beri, atau anak yang masih kecil pun enggak dapat bagian. Tapi kalau Islam, perempuan baik dia kecil ataupun sudah besar, nikah ataupun belum nikah, selagi bapaknya meninggal dia dapat waris. Laki-laki kecil ataupun besar, selagi dia ibunya, bapaknya ataupun saudaranya yang mana dia bakal mendapati waris tersebut, dia dah dapat. Tidak ada batasan, tidak ada batasan usia dan yang lainnya. Bahkan seseorang yang misal lahir dengan dua kelamin pun misalnya, atau belum jelas dia ini laki-laki ataupun perempuan, itu permasalahan tentang bagiannya pun diatur oleh syariat. Di dalam kitab faraid itu disebut dengan pembahasan khunsa muskil. Khunsa muskil namanya. Kalau zaman sekarang ini penyebutan bukan bencong yang kita pahami, bukan. Kalau bencong itu bukan khunsa muskil, itu memang orang muskil. Bencong itu orang yang masalah memang. Kalau bencong itu dia laki-laki ke perempuan, kalau perempuan ke laki-laki apa? Tomboy bahasanya. Nah itu bukan, itu jelas. Kalau kita mau ngatur, bingung dia warisnya gimana, Beb? Dia ini kan laki-laki tapi gayanya perempuan, gak usah bingung, udah itu dia warisnya laki-laki. Khunsa muskil ini ada anak lahir brojol, dia punya dua alat kelamin. Kelamin yang kita masih belum tahu pasti dia ini lebih condong ke laki-laki ataupun ke perempuan. Sampai kita hukumi betul dia ini laki-laki atau dia ini perempuan. Pembahasan ini di dalam ilmu faraid, bahkan di dalam sholat dan yang lainnya itu dibahas oleh syariat. Dibahas oleh syariat. Di dalam kitab-kitab fikih itu dibahas. Apalagi dalam faraid nanti ada bagiannya khusus. Ketika ada bapak meninggal, dia ninggalin satu anak atau dua anak, salah satunya khunsa muskil. Bagiannya seperti apa? Nanti ada bagiannya. Kalau dia laki-laki sekian, kalau dia perempuan sekian. Dan banyak lagi nanti bagian-bagian yang lain yang mungkin insya Allah berjalannya waktu dengan rahmat Allah
dengan perlindungan Allah, dengan kasih sayangnya Allah, kita bisa banyak mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang faraid. Kita kembali kepada sabab nuzul ayat tadi, ketika istri Sa'ad ibn Rabi' datang kepada Nabi dan mengadu bahwasannya kedua putrinya ini adalah anak Sa'ad yang meninggal di perang Uhud dan hartanya Sa'ad itu diambil oleh aminya, maka Nabi mengatakan kepada perempuan tersebut, ya gadillahu fi dzalik. Kata Nabi, udah, insyaallah Allah akan menyelesaikan masalahmu. Sehingga beberapa saat kemudian turun ayat. Beberapa saat kemudian turun ayat, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Maka Nabi mengatakan kepada saudara Sa'ad tersebut, ente kasih kepada ibunya itu sumun 1/8, ente kasih kepada anak perempuan yang dua itu 2/3, sisa daripada harta Sa'ad itu kamu ambil. Sisa daripada harta Sa'ad itu kamu ambil. Bahasa gini. Kalau pelajar ilmu faraid seperti ini. Dalam kasus Sa'ad ini jumlah anak perempuannya ada dua. Anak perempuannya ada dua. Kemudian dia ninggalkan saudara kandung. Dia ninggalkan saudara kandung. Nah ini dikatakan istri yang ditinggal mati suami, suami. Ketika suami ini meninggal, ada istri dan meninggalkan juga anak, maka bagian daripada istri itu 1/8 daripada uang yang ditinggalkan suami. 1/8. Kenapa 1/8? Misal 1 juta suami ninggalin duit. Kenapa 1/8? Karena suami meninggalkan anak. Ini namanya cabang dari suami. Ibaratnya bapak itu, ayah itu asal atau usul, usulnya, orang yang menyebabkan adanya anak itu cabangnya. Nah, dilihat ayah ini ketika ninggalin anak atau tidak. Ada anaknya. Maka ketika anak ini ada, bagian istri itu tidak 1/4, tidak. Kalau nggak ada anak kan bagian istri 1/4. Nah, tapi kalau anaknya ada, baik itu 1 ataupun 2, yang penting anak itu ada, maka bagian istri berubah langsung dari 1/4 menjadi 1/8. Jadi kita kalau nggak tahu waris, kita selagi masih ada ibu ya sudah, terserah. Bagi anaknya, terserah ibu mau bagi anaknya berapa. Padahal di dalam hukum waris nggak seperti itu. Dalam hukum waris nggak seperti itu. Sekarang ini kan banyak, apalagi yang setahu anak di sini, ketika bapak meninggal, ibu masih ada, anak itu nyerahin semuanya ke ibu. Anak itu nyerahin semuanya ke ibu, terserah ibu. Kalau memang dia ngerti dan dia ridho, itu bagus. Mungkin itu dia mempercayai semua urusannya kepada ibunya nggak masalah. Tapi kalau nyatanya ini yang menjadi penyebab perselisihan daripada anak-anaknya, itu nggak bagus. Itu nggak bagus. Makanya permasalahan waris ini harus secepatnya. Jangan salah paham. Orang ini kadang ngira orang tua baru mati 3 hari udah bagi waris. Ini yang dituntut oleh syariat seperti ini memang. Orang tua kita mati secepatnya memang dianjurkan kita bagi waris. Bukan kita gila harta, enggak. Tapi syariat anjurkan. Memang harus secepatnya kita bagi waris agar tidak nombok tuh. Turun menurun. Kalau di beberapa tempat sampai cucung ketiga pun ada sebagian waris yang tidak dibagikan. Itu yang menyebabkan percecokan. Banyak orang ribut antar keluarga gara-gara ini. Gara-gara ini. Ini di kasus Sa'ad tadi, istri dapat 1/8.
Hitung Ustaz. Ente bisa ngitung nggak? Dari 100 juta seperdelapannya berapa? Istri dapat seperdelapan. Karena dia tinggalkan anak. Anak perempuan ini yang jumlahnya 2 ini dapatnya berapa? Anak perempuan ya. Bagian anak perempuan, kalau misalnya ini baru pengenalan, ini baru pengenalan, yang lebih lanjutnya itu lebih rumit lagi, lebih sulit lagi, tapi insya Allah dengan niat kita hadir itu aja udah barokah. Sekarang ini kebanyakan orang ini pengen belajar yang mudah-mudah, yang enteng-enteng, yang hadirnya tenang, yang ngajarnya pusing. Jadi kalau kita belajar faraid kita susah guru muridnya juga pusing. Nah itu baru adil nggak? Nah itu baru adil. Maka tadi sabab nuzul ayat waris tadi dikarenakan tadi istrinya Sa'ad ibn Rabi mengadu kepada Nabi, maka turunlah ini ayat waris, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu haddil unsayain sampai akhir. Nah ini baru sekedar pengenalan saja tentang ilmu yang berkaitan tentang waris ya. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan kaji lagi apa itu waris ya. Ini belum masuk kita belum masuk apa itu waris, apa sebab waris, apa hal-hal yang mencegah daripada waris. Ada ashabul furud, ada ashabul asabah, dan banyak lagi bagian-bagian yang lain yang insya Allah akan kita kaji lagi di minggu-minggu yang akan datang. Insya Allah kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.